Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merly dengan NIM C0N023030 dari Prodi Keuangan Daerah kelas R002. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi perpajakan. Terkhususnya hari ini kita akan membahas 4 materi. Yang pertama itu hukum pajak, yang kedua alasan pemerintah memungut pajak, yang ketiga teori pemungutan pajak, dan terakhir itu azas pemungutan pajak. Oke, masuk ke materi pertama, yaitu hukum pajak. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa itu hukum. Hukum itu bertujuan untuk menciptakan keadilan. Nah, maka dari itu hukum pajak ini harus kita tahu. Nah, hukum pajak adalah kumpulan peraturan-peraturan yang digunakan untuk mengatur hubungan hukum antara negara atau fiskus sebagai pemungutan pajak dan sebagai pembayaran pajak. Hal itu menunjukkan bahwa di bidang perpajakan akan berhadapan dua subjek hukum, ialah negara dengan masyarakat sebagai wajib pajak. Nah, tujuan hukum pajak ini secara umum adalah menciptakan keadilan di dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat sebagai wajib pajak, bahwa nilai di setiap negara dalam pemungutan pajak itu berbeda-beda. Contohnya di Jepang sendiri itu pegawai negeri dibebaskan membayar pajak karena telah dianggap adil sebagai pegawai negeri telah langsung menyumbangkan tenaganya untuk negara. Nah, hukum pajak adalah kegiatan dari hukum publik atau hukum negara. Hukum pajak di Indonesia menganut paham imperatif, artinya pelaksanaan pemungutan pajak tidak dapat ditunda. Ketika terjadi pengajuan keberatan terhadap pajak oleh wajib pajak yang telah ditetapkan pemerintah, sebelum ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak DJP tentang keberatan diterima, maka wajib pajak terlebih dahulu harus membayar pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Nah, itulah kenapa hukum pajak ini sangat diperlukan, karena akan menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak sendiri dan tidak ada kecurangan dari pemungutan pajak dan oleh wajib pajak. Oke, lanjut ke materi kedua, yaitu alasan pemerintah memungut pajak. Nah, kita sendiri tahu bahwa penghasilan negara itu terbesar yaitu berada di pemungutan pajak ini. Jadi kita sebagai warga negara juga secara tidak langsung ikut berkontribusi dalam pembangunan negara. Dan apa sih, kita akan mengetahui alasan-alasan yang spesifik kenapa pemerintah itu memungut pajak. Yang pertama itu pendanaan kegiatan pemerintah. Contohnya itu pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, pembangunan pelabuhan, pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Itu sangat tergantung pada dana pajak. Selain itu ada pelayanan publik, yaitu layanan kesehatan, layanan keamanan, dan pelindungan sosial. Itu juga bergantung pada dana pajak. Selanjutnya itu ada subsidi seperti BBM dan subsidi lainnya, itu juga didanai oleh pajak, dan juga gaji pegawai negeri atau PNS juga yang menjalankan tugas dari pemerintah itu juga dibayar oleh dana pajak. Nah, alasan yang kedua yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Artinya pajak ini juga menjadi alat untuk mengatur peredaran uang di masyarakat. Jadi sehingga inflasi bisa dikendalikan gitu. Lanjut ke alasan yang ketiga, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini pajak ini juga termasuk bisa sebagai investasi bagi pemerintah seperti dalam sektor produktif seperti infrastruktur dan teknologi. Alasan yang selanjutnya itu menciptakan keadilan sosial. Redistribusi pendapatan pajak itu progresif, di mana orang kaya dikenakan tarif yang lebih tinggi. Nah, tarif ini digunakan untuk mendistribusikan pendapatan ke kelompok masyarakat yang kurang mampu.
Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu teori pemungutan pajak. Teori pemungutan pajak ini terdiri dari 6, yaitu yang pertama itu ada teori asuransi. Fiskus berhak memungut pajak dari penduduknya karena negara dianggap identik dengan perusahaan asuransi, dan wajib pajak adalah tertanggung yang wajib membayar premi. Yang kedua yaitu teori bakti. Teori bakti ini bahwasanya memprioritaskan untuk negara yang memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dan sebagai wadah yang mengantongi tugas untuk memperjuangkan kepentingan umum. Maka dari itu, rakyat harus membayar pajak kepada negara sebagai kewajiban dan tanda bakti kepada negara. Selanjutnya yaitu teori kepentingan. Semakin banyak individu menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, maka semakin besar juga pajaknya. Jadi teori ini menganggap pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Selanjutnya yaitu teori gaya beli. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Selanjutnya itu teori gaya pikul. Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Teori ini menekan pada asas keadilan, bahwasanya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Selanjutnya yaitu teori Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pengenaan dan pemungutan pajak termasuk bea dan cukai untuk keperluan negara hanya boleh dilakukan apabila berdasarkan Undang-Undang Pasal 23 ayat 2 yang sudah diamandemenkan menjadi Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Oke, kita akan masuk ke materi yang keempat atau yang terakhir, yaitu azas pemungutan pajak. Di sini di dalam azas pemungutan pajak ini ada beberapa dari para ahli, akan tetapi saya akan menjelaskan menurut pendapat lain atau secara umumnya. Yang pertama itu azas domisili, adalah cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Menurut azas ini, wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia akan dikenakan pajak atas segala penghasilan baik yang didapat di Indonesia maupun didapat di luar negeri. Yang kedua itu azas sumber, adalah cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan sumber pendapatan tanpa melihat tempat tinggal wajib pajak. Menurut azas ini, siapapun yang memperoleh penghasilan di Indonesia akan dikenakan pajak sekalipun tempat tinggalnya di luar negeri. Contohnya tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, maka dari penghasilan sektor apapun yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak juga oleh pemerintah Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu azas kebangsaan, adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan atas hubungan kebangsaan wajib pajak. Contoh, setiap warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia harus membayar pajak kepada negara asalnya. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari saya tentang hukum pajak, teori pemungutan pajak, alasan pemerintah memungut pajak, dan azas pemungutan pajak. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Terima kasih.